Uzbekistan adalah sebuah negara antar benua interkontinental yang terletak di antara benua Eropa bagian timur dan benua Asia bagian tengah. Namun negara yang terkurung daratan ini pada umumnya dimasukkan sebagai negara Asia, yakni benua Asia bagian tengah, Asia Tengah. Uzbekistan yang berbatasan dengan Afghanistan dan Turkmenistan di sebelah selatannya, serta berbatasan dengan Kirgistan dan Tajikistan di sebelah timurnya. Sedangkan di sebelah barat dan utara, Uzbekistan berbatasan dengan negara Kazakhstan. Dalam sejarahnya, Uzbekistan pernah menjadi bagian dari Federasi Uni Soviet dengan menggunakan nama Republik Sosialis Soviet Uzbekistan pada tanggal 27 Oktober tahun 1924. Selama Perang Dunia Kedua tahun 1941 sampai tahun 1945, sebanyak 1,4 juta lebih orang Uzbekistan bertempur sebagai tentara merah dalam melawan Nazi. Sekitar 263.000 tentara Uzbek tewas dan 32.000 orang hilang dalam medan perang front timur tersebut. Pada tanggal 1 September tahun 1991, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari pemerintahan Uni Soviet. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 1991, negara Uni Soviet dengan resmi dinyatakan bubar. Tanggal 1 September tahun 1991 kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Uzbekistan dari pemerintahan Uni Soviet. Setelah merdeka, Uzbekistan menggantikan nama negaranya menjadi Republik Uzbekistan, yaitu negara dengan sistem pemerintahan republik presidensil. Presiden Uzbekistan yang memiliki otoritas tertinggi dipilih secara langsung dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Uzbekistan, salah satu negara pecahan Uni Soviet, kini berpenduduk sekitar 23 juta jiwa. Sebagian besar mereka memeluk agama Islam Sunni, bermazhab Hanafi. Agama lain yang berkembang di sini adalah Kristen Ortodoks, Yahudi, dan sebagian kecil ateis. Sepintas, bila dilihat dari bangunan madrasah yang megah, masjid dan tata krama penduduk di sana yang gampang melafalkan kalimat Assalamualaikum, ada rasa bangga sesama muslim, bahwa di negara yang baru merdeka tanggal 1 September tahun 1991 itu Islam masih kokoh. Kesan angker sebagai negara bekas Uni Soviet juga segera sirna manakala kita bertemu dengan penduduk setempat. Bila Anda mengaku Muslim, maka sikap ramah akan cepat Anda jumpai pada masyarakat setempat. Sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman, mereka biasanya menyertainya dengan ucapan Assalamualaikum. Ketika mengucap salam itu, biasanya mereka menempelkan tangan kanan di dada sembari menganggukkan kepalanya. Dan yang paling menggembirakan, ternyata para Muslim Uzbekistan itu sangat bangga dengan keislamannya. Melihat kenyataan masyarakat Uzbekistan yang seperti itu, barangkali akan mengubah persepsi kita tentang pemerintah komunis Uni Soviet. Dalam arti, meskipun komunis sempat berkuasa selama puluhan tahun di negeri Imam Bukhari itu, ternyata Islam tetap kokoh. Uzbekistan merupakan gabungan dari 3 buah kerajaan Islam, yaitu Bukhara, Khiva, dan Kokan yang pada tahun-tahun 1860 sampai tahun 1870 berada di bawah pengaruh Kekaisaran Rusia. Ketika itu agama Islam begitu jaya di daerah ini. Beberapa kota di Uzbekistan, seperti Samarkand, Bukhara dan Khiva merupakan pusat peradaban Islam yang dikenal sebagai jalur sutera, yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Samarkand merupakan tempat dimakamkannya Imam Bukhari, yang dikenal umat Islam sebagai salah seorang perawi paling otentik ribuan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedang Bukhara adalah tempat kelahiran Imam Naksabandiyah, guru dan penyebar tarekat Naksabandiyah, yang ratusan ribu pengamalnya kini tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Sisa-sisa kejayaan Islam yang masuk Uzbekistan sekitar abad ke-8 Masehi, kini masih bisa terlihat pada kemegahan arsitektur tempat-tempat ibadah dan pendidikan di negara itu. Dan yang paling menonjol adalah kompleks makam Imam Bukhari. Selain masjid, di sini juga terdapat sebuah madrasah.
Di pusat kota Samarkand, terdapat Registan Square. Dulu ini merupakan kompleks madrasah yang terdiri dari 3 bangunan dengan arsitektur yang sangat unik. 3 madrasah yang ada di situ yaitu, Madrasah Ulugh-Beg yang dibangun tahun-tahun 1417 sampai tahun 1420, Madrasah Serdor yang didirikan pada tahun-tahun 1619 sampai tahun 1636, dan Madrasah Tiliakari yang dibangun tahun-tahun 1646 sampai tahun 1660. Dulu di sini terdapat pula sebuah masjid, tapi kini tinggal monumennya saja. Di dalam komplek Tiliakari terdapat museum dan bangunan kubah dengan ornamen dan mosaik yang sangat menakjubkan. Samarkand juga memiliki kompleks Shahizinda, sekitar 1 km dari pusat kota. Komplek ini menggambarkan kota tua zaman kejayaan Islam abad ke-14. Di dalam kompleks ini terdapat lebih dari 20 bangunan yang terbagi menjadi 3 bagian yakni, bawah, tengah, dan atas. Antara bangunan bawah menuju ke atas dihubungkan 40 anak tangga. Di setiap bangunan terdapat makam, dan salah satu makam yang terkenal adalah makam Ibnu Abbas yang terletak di bagian atas. Kabarnya, Ibnu Abbas ini adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Di sekitar kompleks ini dikelilingi oleh kuburan umum. Di kota ini terdapat pula kompleks Gus Emir, seorang tokoh penjuang negara itu. Kompleks ini adalah sebuah karya seni bangunan Asia Tengah yang sangat terkenal di dunia. Konstruksinya dimulai tahun 1403 yang kemudian dihubungkan dengan kematian Sultan Muhammad, cucu Timur Leng. Di kompleks ini terdapat makam Timur Leng, Ulugh-Beg, Sultan Muhammad, keluarga dan kerabat Timur Leng. Dan masih banyak lagi sejarah tentang peradaban Islam di negara megah ini. Sejak runtuhnya pengaruh komunis di negara-negara ex-Uni Soviet, berbagai upaya untuk mengembalikan kejayaan agama Islam sudah mulai dirintis. Ini terlihat, antara lain dengan peningkatan jumlah pembangunan masjid. Sebelum tahun 1989, jumlah masjid di sini hanya 160 buah, tapi kini sudah ribuan unit masjid. Selain itu, telah diaktifkan pula institusi-institusi pendidikan Islam seperti madrasah-madrasah di seluruh negeri dan pendirian sebuah perguruan tinggi Islam di Tashkent. Barangkali tidak ada salahnya kalau umat Islam dari negara lain, juga dari Indonesia, ikut memberikan bantuan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah dan membangkitkan kembali kecintaan masyarakat di sana terhadap Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.